Alif inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling utama, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa hari kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Quran, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani dalam kitabnya beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwasanya malam kelahiran Nabi, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu jauh lebih mulia dan lebih utama daripada adanya dan turunnya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena malam kelahiran Nabi, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar yang hari-hari besar yang lainnya dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra wal Mi'raj, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, iman, Islam, takwa. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Ali Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu, engkau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci. Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi suci karena dari mula, pada mula, berawal dari mula. Hari-hari yang mulia dalam Islam itu ada berawal darimu, karena pada mula lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, di hari Maulid kita duduk di majelis ini untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad yang memerintahkan kita untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi. Yang perintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba', bukan Imam Maliki, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para anbiya, bukan para mursalin, bukan juga para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah ilmu, karunia Allah adalah Islam, karunia Allah adalah iman. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Islam, dengan adanya iman, berbahagialah, bersukalah, bersukacitalah, bergembiralah. Terus apa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Dalam kitab Tafsir Bil Ma'thur Al-Imam Baghawi, kitab Ma'alimut Tanzil, dijelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad
kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang terbesar, rahmat Allah yang teragung, rahmat Allah yang termulia, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita berbahagia, bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para as-salafun salih, bukan para aimatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para tabi'in, bukan para asfiya, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memiliki cara tersendiri untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara Allah untuk memuliakan dan mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad SAW? Allah memiliki cara. Bagaimana cara Allah? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin 12 min syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad SAW beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Wa summiya ama wiladati amal fil li'anna al-malik al-Habasyah ja'ala al-Ka'bah ja'ala al-Makkah li hadbil Ka'bah. Dinamakan tahun kelahiran beliau sebagai tahun gajah karena Raja Habasyah bersama pasukannya datang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ahlakallahul jaysh. Allah hancurkan pasukan gajah tersebut dengan apa? Dengan burung ababil yang Allah utus membawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung membawa 3 buah batu, satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika itu burung lemparkan itu batu, jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kakinya pasukan gajah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan, Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah jadikan para pasukan gajah bagaikan daun yang dimakan ulat, berlubang. Ketika batu itu tembus di kepala, jatuh di kepala, tembus sampai ke kaki mereka. Allah hancurkan, Allah leburkan para pasukan gajah di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa kok tepat di hari kelahiran Nabi? Apakah mustahil sebelum mereka berangkat Allah hancurkan? Bisa Allah hancurkan sebelum mereka berangkat ke Mekah atau sesudah mereka pergi, sesudah mereka balik dari Mekah. Tapi kenapa Allah hancurkan mereka tepat di hari kelahiran Nabi? Tasyrifan wa takriman wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Apakah Allah nggak bisa padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa. Tidak mustahil bagi Allah memadamkan sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir. Tapi kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Tiang-tiang daripada istana Romawi Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi. Kenapa di hari lahir Nabi? Kenapa tidak sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sumur-sumur yang kering memancarkan air di hari kelahiran Nabi. Pohon-pohon yang kering menumbuhkan, tumbuh kembali daunnya, berbuah di hari kelahiran Nabi. Allah pancarkan sumur-sumur yang kering, air Allah pancarkan. Pohon-pohon yang kering Allah tumbuhkan dedaunannya. Kenapa di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa. Apakah tidak bisa sudah Nabi lahir? Bisa. Tidak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah cara Allah memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka intinya, jikalau kita duduk di ini majelis, intisari maulid, jikalau intisari maulid adalah berbahagia dengan lahirnya Nabi, maka berarti Allah yang memerintahkan maulid. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali Allah yang pertama kali memerintahkan bergembira dengan ada rahmatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau
intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali zat yang memuliakan dan mengagungkan serta bermaulid kepada Nabi adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau intisari maulid adalah mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid, karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita duduk di sini bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, sebagaimana Imam Busiri radhiyallahu an dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau katakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, di negara Indonesia yang kita cintai ini, kalau udah masuk bulan Maulud Rabiul Awal itu sampai Rabiul Akhir, sampai terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus tidak berhenti. Kalau udah masuk bulan Maulud, setiap ganggang, setiap ganggang, setiap lorong-lorong, setiap desa, setiap RT RW, setiap kelurahan, setiap desa, setiap camat, setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, semua umat Islamnya pasti merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kenapa? Sebab tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak ketika bulan maulid merayakan lahirnya Nabi, merayakan maulidnya Nabi. Tidak ada negara yang lebih banyak merayakan maulid Nabi seperti negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia.